tanya, kan saya tidak tahu. Nah, artinya saya harus menanyakan apakah DLH itu sudah meminta izin kepada warga. Ada. Itu alurnya ada. Sekarang tiga-tiganya ke rumah. Pergi semuanya kerja. Pergi. Anak saya sakit. Mertua saya sakit. Jadi yang kemarin tahap pertama melakukan mediasi. Jadi untuk yang kedua kita itu ingin melakukan mediasi yang kedua. Itu. Nah di sini jenengan sendiri kan sudah mendapat suatu pemberitahuan ya, surat dari DLH ya. Sudah ya. Jadi begini, tujuan kami datang di sini. Nah ini hanya menginspirasi masyarakat, itu Pak Indra. Jadi kita itu menyampaikan apa yang selama ini masih menjadi istilahnya keluh dan kesahnya masyarakat di sini. Jadi gini Pak Indra. Kita itu sudah melakukan survei juga dari mediasi pertama hingga ke mediasi yang kedua sekarang ini kurang lebih dari 1 bulan Pak Indra ya, dari yang pertama. Masyarakat ini butuh bukti kenyataannya apakah mediasi kita yang pertama apakah betul-betul diperhatikan oleh pihak perusahaan atau tidak. Maka masyarakat mengajak kami GP Sakera di sini mengajak kembali untuk melakukan mediasi yang kedua, sekaligus menyorvei apakah ini betul-betul dikerjakan atau tidak. Itu. Jadi di dalam tahap sekarang memang benar di sana itu sebagian sudah dikerjakan, Namun saya sebagai GP Sakera mewakili masyarakat di sini itu meminta, sangat meminta jangan diundur-undur lagi Pak untuk melakukan pemindahan yang di pusat pemukiman Pak. Itu tujuan kami datang ke sini. Jangan diundur-undur lagi sampai masyarakat ini istilahnya dengan sangat keberatan nanti akhirnya. Itu. Jadi tujuan kami datang ke sini meminta terhadap Pak Indra untuk segera apa itu kemauan masyarakat yang di sebelah pemukiman sebelah timur sana segera dipindahkan. Itulah Pak. Itu tujuan kami. Ya mungkin dari Pak Indra sendiri mungkin bagaimana untuk respon kami? Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Saya mau menyampaikan bahwa sudah ada tindak lanjut dari Petulong, karena kemarin sudah ada surat dari DLH untuk menyelesaikan yang di timur. Kan sudah dilaksanakan Pak, cuma karena memang volumenya banyak, juga cuaca sering hujan, kami kan tidak bisa lakukan itu tiap hari. Paling tidak sudah separuhnya sudah diambil. Nah, mohonlah karena di surat itu dikasih waktu sampai akhir bulan Maret. Dan ini kan masih awal Maret sudah separuh jalan. Ya. Jadi mohonlah kesabarannya ya. Jadi kita ini kan juga sambil kerja, yang pelaksananya yang di belakang sampean itu Pak Agus semuanya itu sudah melaksanakan. Gitu. Ya, kalau untuk
Kalau untuk dari perusahaan, Pak, ini saya mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk dari perusahaan bisa mengatakan untuk bersabar itu bisa. Iya kan suratnya dikasih surat kan suratnya sampai akhir Maret. Iya betul, Pak, betul. Namun di sini sendiri, Pak, masyarakat itu sudah sangat apa ya, tidak mampu lah, Pak. Intinya seperti itu. Maka kita itu melakukan suatu tindakan yang kedua kali di sini, meminta dengan hormat terhadap pihak perusahaan agar segera dilaksanakan itu apa yang diinginkan oleh masyarakat, Pak. Itu yang maksud kami. Tujuan kami datang ke sini untuk itu, Pak. Gitu. Apa yang diminta warga di sini, koordinatornya GP Sakera ya. Jadi saya sudah berusaha untuk mengurangi brotong yang di sana. Ya, ini ada progresnya, Pak. Ada waktunya, ada apanya ya? Ada keselamatan pekerja saya juga, Pak, di sana, Pak. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya, saya tidak berani untuk menerjunkan mereka. Ini yang pertama kendalanya kenapa saya progresnya tidak begitu cepat. Ya, ini yang pertama, permasalahan pertama. Yang kedua, kita tahu situasinya seperti ini. Ya, ini ada operator loadernya, ada supirnya. Kalau kondisinya hujan, bagaimana kondisinya? Kita tidak bisa secepatnya, tidak bisa cepat. Itu ada bulanannya. Satu biar tidak bau ke masyarakat. Kalau misalnya hujan-hujan kayak gini, pas kita loader itu tahu bau. Maaf tapi kok melayani produksi lah. Harus supir bener, supir. Harus ada pindah, perabu hari kan pindah, sibuk karena beri. Mau kemis di Jumat kan mau tanya anu beda, tapi pindah mau kemis di Jumat. Aku anu ke masjid deh. Iya. Masalahnya anu juga. Kamu belum kamu kerja terus. Tak mau bahas kamu. Iya betul. Tak dulu. Karena mereka kosan lah. Gunung lah. Terus? Ada saya pindah benih pindah lah. Ada sate ocon lah. Mau nebudin bang di boleh ketua kibro bang. Mungkin yang orang belum ketua kibro. Sama minta tolong, belum makan tetap bulan tak kuat sampai kamu ke bodoh. Pas menyentuh kamu udah juga kamu lagi. Tidak. Ada lah nebudin man lah. Nebudin man ada kita idarat juga lah. Karena kayaknya tahu desa kok kalian bung desa ya. Ketinggu ajaran kalau jika budin mas mana kamu. Jangan tadi. Mencela orang ayam kalau aja. Iya lah, mau bisa bikin ketua. Saya mau tanya Mas ya, apakah kemarin atau 2 hari yang lalu masih ada truk yang di dalamnya itu kotoran ayam atau sapi itu, apakah masuk ke sini? Itu bahan, Mas. Iya, Masuk. saya bahas. Betul kan? Masuk. Kalau ada itu Mas bisa berenang. Kotoran K. Ya, masuk berarti. Ini saya sebagai operasional di lapangan ya. Untuk KA ya. Itu sekali datang langsung saya produksi. Malah Ini kurang KA-nya. kurang ya. Karena apa? Konsumsi listriknya 40 KA ya, 30 brotok ya, 15 kotoran sapi ini harus sudah tercampur, Pak. Jadi kita kekurangan KA. Jadi kalau KA datang, ini sudah masuk ke kerasa. Sudah langsung. Tapi gini, saya mau tanya, yang paling bau menurut sampean itu kotoran ayam atau sapi? Udah anu gini Mas. Kalau Bentar dulu, saya sama Ya. Masnya. Ini sebetulnya kalau kita melihat kondisi kalau tidak ada hujan, yang menimbulkan bau adalah bakteri, Pak. Ya, bakteri ini menimbulkan karena kelembapan, bukan kekeringan, Pak. Ya, jadi kelembapan yang membuat bau meskipun ontok blotong itu tidak bau, genangannya yang bikin bau. Ya, ini yang pertama yang perlu di garis bawahi dulu. Ini genangannya, Pak. Karena apa? Ini menimbulkan bakterinya yang berbau. Ini yang pertama. Yang kedua, memang untuk masalah bau, menurut saya ini Pak ya, di lapangan, KA antisipasinya dengan kapur. Kotoran ayam antisipasinya dengan kapur. Karena di situ ada campuran kapur 9%. Ya, jadi saya maksimalkan untuk mengurangi tingkat bau. Tapi kalau kering,
Ini karena sudah basah dari sana, Pak. Kelembapan yang bikin basah, bukan kalau kondisi KA, KS, kalau kering ini tidak menimbulkan bau karena ini sudah terfermentasi, Pak. Ya. Apa fermentasi? Fermentasi adalah sesuatu yang masuk ke bahan baku, simbolnya hitam, ya, berubah warna dari kotoran yang biasanya hijau itu sudah berubah warna, ya, tidak berbau. Ini sudah fermentasi berarti, Pak. Dan seratnya sudah hancur, Pak, seperti itu. Ini setahu saya di lapangan mengenai nanti ada bau ini sifatnya kondisional, Pak, ya, karena faktor cuaca. Namun di sini Mas ya, ini saya potong ya. Namun di sini yang menjadi pembahasan kita itu adalah timbunan yang di sebelah timur. Ya. Silahkan sampean mau memasukkan asalkan langsung diproduksi silahkan. Namun yang di sebelah timur itu yang kita bicarakan. Memang dibicarakan itu kan dari tadi. Ya, itu. Ya. Sampai merembes ke Ya, ini sudah tadi sudah diselesaikan pembicaraan ini yang fokusnya ke timur, Pak. Itu kan nanya bahan baku. Masih Kan bisa nanya bahan menanyakan baku. masalah KA, jadi saya menyambung Ya, masalah. Mas ini yang baju merah kan nanya bahan baku. Banyak KA, jadi Kan saya menjawab. menjelaskan ini solusinya seperti ini. Ya, itu saja. Ya. Ya jadi saya minta tolong. Intinya ya, Ya. ini ya Pak ya. Ya, Intinya saya minta secepatnya di belakang rumah saya itu secepatnya dibikin habis. Iya. Mungkin Pak, mungkin. Dibikin habis. Soalnya sudah banyak korban. Keluarga saya itu paling utama yang jadi korban. Di rumah saya itu. Masalah bau ini intinya kan suruh tutup katanya ya. Sampai tanggal 31 harus bersih ya. Iya. Jangan ditambah-tambah lagi kotoran itu. Yang ada itu dibikin bersih. Soalnya kalau barang datang, yang siapa mau nutup baunya? Baunya nyebar langsung, muntah langsung, gitu. Yang ada ini dibikin habis, jangan ditambah barang baru dibikin masuk. Kita masa mau disiksa bau tiap hari, Pak? Kita tolong sekali saja. Tidak kuat saya, Pak, pas di belakang rumah Yang saya. nambah itu yang gimana? Ngaruh sampai ke air mandi. Silakan tanya langsung kepada Yang ditambahin itu yang mana? Tidak mau menyalahkan warga, juga tidak mau menyalahkan PT Wong. Saya berada di tengah. Bagaimana solusi yang terbaik antara warga dengan PT Wong, itu saja penolakan. Kalau betul Pak. Jangan anak saya nanya. Kalau Bentar kita- Marena sampai ngomong dah. Kalau kita itu ngalah karpat hidup Pak ya, debatnya ngalah karpat hidup. Maka kan bentrok dengan perusahaan Pak. Makanya kita melakukan mediasi sampai 2 kali sampai sekarang. Ya, jadi tolong hargai apa yang menjadi pembicaraan saya mulai tadi. Itu ya. Jadi kita tuh tidak ada, istilahnya tidak ada suatu penekanan di antara perusahaan dan perusahaan tidak ada penekanan terhadap masyarakat, tidak ada. Intinya kita memikirkan sama-sama bagaimana supaya tidak menjadi gangguan terhadap masyarakat itu. Nah, suruh ke sini itu biar lihat langsung. Soalnya kalau perkira gini kan ada kesalahpahaman sebenarnya. Ini yang basah saya jemur Mas. Lotongnya yang basah saya jemur biar nggak bau. Sudah, kita sudah laksanakan semuanya. Cuma ya mohon bersabar lah. Namanya ini sekarang yang musim hujan-hujan. Tidak setiap hari kita bisa jemur. Nah, kalau hujan masa mau dijemur, dibiarin kena lagi nanti bau lagi. Kan ada laporan, Pak. Kalau tidak ada laporan kan sudah. Saya Pak demo di sini soalnya itu Pak lama berapa kali tapi tetap kayak gitu. Ya, tadi. Sekarang baru dikeruk ini, nggak tahu nanti saya. Makanya saya nanya, kalau ini habis mau dikasih apa ini yang di sana? Gini dah Mas, Saya butuh sama Pak Mbun, karena Pak Mbun yang punya keputusan sangat penting di sini. Kalau Pak Mbun udah bilang apa sampai semua ini. Kan gitu Pak. Soal kemarau ini nanti saya yakin debunya pasti. Saya Pak terang-terangan Pak kalau mau makan ya Pak, saya ambil piring saya cuci dulu piringnya Pak. Kalau di dalam nggak dicuci itu Pak, kotoran saya itu nempel Pak sama Pak. Baju sholat saya itu nempel sama Pak. Nah, saya itu najis itu buat Pak. Pak Indra pasti tahu kan itu, ya kan? Ya. Karena ini putusannya Pak Mbon. Gimana? Mau bilang apa? Meskipun Anda Pak Indra ini manajernya, mau bilang apa?
Anda berkutik, saya mau Pak Ambon ini. Karena Pak Ambon yang memegang perusahaan ini. Yang memiliki keputusannya. Iya. Saya yang kalau yang tahu di sana Pak. Saya orang sana soalnya Pak. Kalau Pak Ambon ini Pak, saya tidak mau marah sama sampean kan karena sampean juga kerja. Ya kan? Pak Ambon ini Pak, memang perusahaan ini punya Pak Ambon, tanah ini punya Pak Ambon, pabrik ini punya Pak Ambon, uangnya punya Pak Ambon, tapi baunya bukan punya Pak Ambon, punya warga. Itu Pak, baunya ini bukan punya Pak Ambon. Kenapa dia bilang begitu? Karena Pak Ambon tidak tinggal di sini Pak, Pak Ambon tinggal di rumahnya. Itu Pak, nomor satu Pak. Ini sudah lama saya Pak. Gini, saya sampai malu. Kalau orang bilang, mau apa dia mau kasih lihat Pak Ambon banyak uangnya, daerah menang. Bilang kayak gitu, warga saya sendiri yang bilang kayak gitu. Pak Ambon pintar Pak, Pak Ambon ini memecah belah dua pihak Pak. Dulu daerah Pak Semel itu, dia mau ke sini, Pak Ambon kasih, udah di semua. Iya mati. Jangan dimingi-mingi kayak gitu Pak. Sampai ada yang bentrok ya Mas ya. Bentrok. Warga dan warga ya. Bentrok, antara warga itu bentrok. Ya, sekarang mana? Warga yang satunya mau diajaknya gak enak dah. Ya, udah. Sudah beres itu, yang baunya di sini kan? Dia Sudah selesai. ada apa? Gak ada apa-apa dah. Ada apa? Anda tahu semuanya ini, tapi keputusannya ada tetap ada di Pak Ambon. Pokoknya saya gak mau. Apa kemarin ada. Jangan kemarau yang hujan ini bau antara debu pasti dah itu kan. Dua-duanya. Cuma ada dia mah diam tadi ya. Saya cuma mau nyampaikan itu Pak. Kotoran ayamnya itu kan bau banget. Kalau misalnya itu nggak usah dipakai bisa nggak gitu? Kayak kemarin, kayak sebelumnya kan nggak pakai kotoran ayam. Jadi itu sangat mengganggu ke kita. Terus apa itu ya? Kayak baunya paling nyengat banget daripada belodong. Terus apa itu? Debunya itu bikin gatel ke kulit. Baju-baju itu semua gatel meskipun sudah saya cuci gitu loh. Jadi itu sih kalau keluhannya saya. Terus apa ya, kalau yang lain-lain kan pasti sudah disampaikan sama warga yang lain. Ya, untuk masalah pihak 3 bahan baku itu harus bercampur. Kita ini terikat kontrak. Ya, untuk apa? Saya sebagai tim analis laboratorium di sini Bu, ya. Kita ini harus sesuai dengan standar SNI, Standar Nasional Indonesia Bu. Dan Permentan nomor 1 tahun 2019 Bu. Jadi ada 23 parameter yang harus sesuai dengan itu. Dengan apa contohnya Bu? Dengan penambahan KA Bu. Ya. Kotoran ayam ini KA Bu. Jadi sebelumnya kan nggak pernah pakai kotoran ayam Pak. Tahun-tahun yang dulu memang ya. Bu. Tapi kita harus ada standarnya di sini Bu. Ya. Ini salah satu contohnya. C organik harus di atas 15 Bu. CN rasio itu harus di atas 15. Ya, kadar air harus 8 sampai 25 sesuai dengan takaran yang ada di setnya Bu. Saya terikat, saya kena hukum Bu kalau salah Bu. Jadi tolong ini dimengerti. Jadi ada 23 parameter yang harus sesuai dengan standarnya Bu. Yang minta itu pemerintah Bu, karena ini apa? Barang dalam pengawasan pemerintah, ini bersubsidi. Jadi saya tidak mau main-main dengan komposisi, dengan parameter yang harus diselesaikan. Sekarang gini Pak, kalau misalnya itu bisa digunakan ya kan, sebelumnya itu kenapa nggak menggunakan itu? Kenapa sebelum ini kan cuman ada blotong sama kotoran sapi. Nah itu sebelumnya sebentar Pak. Kayak kami kan tidak ngerti masalah, ya kan? Masalah yang Bapak sampaikan tadi, yang kami tidak ngerti. Yang kami ngerti polusinya ke kita gitu loh. Kalau misalnya itu bisa diganti kan sebelumnya tidak pakai itu kan Pak, gitu loh. Saya masuk ke sini tanggal 18 Maret tahun 2010. Ya. Dari awal sudah menggunakan KA Bu. Ya. Sudah. Karena saya sebagai pengawasnya sebelum saya diangkat sebagai kepala produksi. Ya, ini semuanya tiga komponen itu sudah ada sejak dulu. Bahkan saya menambahkan yang namanya tembakau. Ya.
prosedurnya ada Bu di Petrokimia Gresik, boleh menggunakan serbuk tembakau. Ya. Masyarakat kan belum tahu. Kalau Yang penting komposisinya itu tepat, ya kan kata sampean tadi. Nah, tapi mereka tidak tahu kalau kita berdampingan dengan masyarakat seperti itu, Pak. Kan ini berdampingan sama masyarakat, kecuali jauh dari pemukiman, baru mau campur apapun terserah seperti itu, Pak. Menurut saya. Minta solusi yang bagaimana sama-sama enak, ke pabrik enak, ke warga juga seperti itu. Soalnya kalau tidak ada dampak, tidak akan ada seperti ini, Pak. Betul. Karena kami juga apa, seandainya intinya, kasarannya, kalau tidak ada apa namanya ya, tidak merugikan warga, kami tidak akan ada di sini. Seperti itu. Banyak pekerjaan lain masih. Karena seandainya Bapak di posisi kami, pasti sama, Pak, pasti sama. Tidak, kami ini tidak akan apa ya, intinya, tidak mau apa, usil lah, usil. Tidak. Ini karena benar-benar ada dampaknya. Suami saya nih Pak, demi Allah nih ya, sampai tidak mau sholat di masjid sini karena dia tahu hukum. Najis. Dia tahu was-was Pak, was-was. Dia makanya setiap sholat Jumat dia tidak pernah naik ke sini. Tahu. Dan ini apa ini? Kami ke sini kan termasuk apa ya? Ini cuma segelintir dari masyarakat ya. Intinya tidak kuat, tapi ini keluhan yang sangat ini Pak. Ini sudah tidak kuat ini Pak. Ini benar kata yang sampaikan tadi secara teori seperti itu ya. Kata harus aturannya dari seperti SMI seperti ini. Kami itu tidak. Bu, saya bukan berdasarkan teori, saya berdasarkan kontrak. Ya betul dah seperti itu dah mungkin ya. Petrokimia Gresik bukan kehendak saya. Berarti kalau seperti ini tidak ada ujungnya Pak. Bagaimana nih Pak solusinya? Berarti ini tetap apa ya namanya ya? Kita tuh digantung, seperti digantung. Mulai tahun berapa nih solusinya kayak tidak ada Pak. Seperti ini terus. Malah ini tambah berlarut-larut seperti ini dampaknya. Kami tolong ini rakyat kecil. Saya tuh tidak punya harta apapun. Cuma tolong keluhan kami sebagai rakyat yang yang terutama di dekat ini. Marilah tidak apa-apa. Ini pabrik ini sukses. Ikut senang juga warga. Tapi bagaimana dampaknya itu dipikirkan juga. Terutama seperti itu Pak. Intinya masyarakat seperti itu. Kami sebenarnya ini cuma bergerak seperti ini. Di sana kan sudah terpecah. Benar katanya ini Dek Udin ini tadi terpecah. Ini sampai warga di sana itu tidak ada istilahnya, tidak ada dukungan sudah. Ya tidak tahu kami ada apa, kami tidak tahu. Tidak tahu. Sampai ada tadi itu warga yang bilang tidak mau demo karena sudah nanti takut dibilang, oh sudah dikasih ini mau diambil. Kami tidak minta. Seandainya Pak diukur. Kami 1 tahun dapat sumber ya 1 blek itu. Tak cocok itu dapat Madura itu tak cocok kabel nasinya pabrik yang ngasih iya itu kan ada orang tadi seperti itu bilangnya 5 pabrik yang ngasih. Ya intinya menurut saya seperti ini masyarakat bolehlah ini tetap berjalan tapi solusinya itu yang tidak bau gitu, tidak bau tidak debu seperti itu bagaimana Pak? Soalnya debu apa? Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan sesuatu terhadap perusahaan dan perusahaan juga semacam sampean itu memiliki hak untuk mengeluarkan apa yang menjadi hakikat kontrak ya. Jadi jalan tengahnya kita itu sama-sama memikirkan hal itu. Yang utama kita pikirkan adalah masyarakat. Yang utama kita pikirkan masyarakat itu karena apa? Terus terang, walaupun ada hakikat kontrak oleh perusahaan sudah diakui oleh pemerintah, terus terang, namun di sini di dalam undang-undang tidak melibatkan dampak terhadap masyarakat itu tidak ada izin Mas. Hal itu tidak ada. Jadi tolong Apa aja ada izin? Tidak ada izin namanya? Untuk dampak terhadap masyarakat apa ada izin? Tidak ada kan Mas? Ada. Untuk dampak terhadap masyarakat? Bukan ada. Dalam pembangunan waktu itu di sini
Iya. Bilangnya pabrik ini tidak memberikan pencemaran. Ada ujiannya. Kalau Ada karena itu kami tidak dibaca dulu. Ada Pak. Alasannya yang bilang nggak ada salah. Saya bisa buktikan. Kalau itu ada. Dari JLH ada semua. Coba gimana jelasin itu Mas? Gimana Dulu Pak, pihak dari Pak Ambon ini mengundang masyarakat. Iya kan? Dia bilang pembicaranya Pak Ambon dia bilang, ini Pak, yang mana orang awam mesti mendengarkan tidak tahu apa. Ini Pak, pabrik ini tidak menimbulkan bau, tidak berdebu, bilangnya kayak gitu. Cuma saya nggak merekam waktu itu. Nah, tidak ini pokoknya ya enaknya dah pokoknya waktu itu di pabrik ini nggak menimbulkan pencemaran dah pokoknya. Terus kami mau pulang, jadi yang sebenarnya lalu setelah pulang turun tanda tangan baru dikasih amplop. Uangnya di sini 50.000 untuk tanda tangan. Bodohnya waktu itu bodohnya orang sini tanda tangan itu isinya itu nggak tahu saya. Udah dibaca? Tidak dibaca. Ada waktu itu yang tahu ya yang sudah tua-tua itu kayak Pak Kampong itu tahu mungkin karena dia mau bekerja di sini. Pokoknya jadi gini Pak, ya kalau kita kembali ke masa lalu kan tidak selesai. Yang jelas itu izinnya ada. Ya jadi kita kembali, kalau saya lebih bijak kita kembali ke suratnya DLH. DLH sekarang sudah perintahkan saya untuk mengosongkan itu. Kan sudah dikosongkan separuh Pak. Ya berarti kan kita pabrik ini sudah kooperatif. Yang kedua, masalah debu, pabrik DLH sudah memberikan teguran kepada kita untuk menyalakan spray water. Ya Pak Haji nanti sudah dinyalakan lah itu tiap hari karena kan ini kan kondisinya sekarang hujan. Nanti kalau kemarau pasti kita nyalakan. Itu saja sudah Bu. Jangan kemana-mana. Saya kira itu sudah. Kalau izin itu pasti ada. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak ke DLH aja, cek aja ke DLH. DLH berani ngasih surat itu karena ada izinnya. Ya. Izin dan pakai. Kalau untuk izin dampak, izin pencemaran, saya rasa tidak. Ya itu nanti kita ke DLH sampai Pak. Iya. Tidak mungkin Pak. Pemerintah ini akan menyetujui, menyepakati apabila ini menjadi suatu pencemaran terhadap lingkungan masyarakat. Pak. Tidak mungkin. Ya itu kan dari sampainya yang ngomong. Ya kan ada pemerintah di sini Pak. Mas Ando entah pencemaran. Pencemarannya apa saja di situ ada cara penanggulangannya kok. Yang waktu buat izin dampak itu ke siapa itu? Masa pakai persetujuan warga itu? Ke DLH. Enggak biar nanti saya ke Mas Anto. Bisa DLH. Iya ke Pak Anto. Dan banyak dampaknya itu saya. Iya. Dampaknya ke masyarakat. Berarti DLH ini ada kejanggalan di situ. Ya Bapak cek aja. Iya, nanti saya ada cek. prosedurnya kok. Sekarang Iya nanti saya cek kalau ada izin dampak itu saya cek nanti di DLH ke Pak Anto nanti saya cek. DLH. Jadi pemerintah tidak seenaknya apabila tidak ada kesepakatan dari masyarakat, tidak bisa seenaknya. Ada penanggulangan pacaran dari dampak ini. Kalau memang itu sudah konkret, ada izin dampaknya, izin pencemaran, wah keterlaluan itu berarti. Itu saja. DLH yang main-main. Biar nanti kalau memang ada Mas Anto nanti saya kalau memang ada izin dampaknya itu. Terus ini saya mau tanya juga nih Pak ya. Ini kan selama ini kan sudah ada ya mediasi. Apa sudah Bapak Ambon sudah tahu? ya sudah tahu. Terus bagaimana katanya tanggapan? Loh, kalau tidak tahu kan tidak mungkin dipindah itu Bu. Kan sudah dipindah. Iya. Kan berarti kan saya mau pindah itu harus izin dulu. Iya. Kalau nggak izin kan enggak. Ya enggak saya tanya. Misalnya nggak boleh kan nggak dipindah sama saya. Kalau boleh kan akhirnya kan Itu fungsinya Pak. ada suratnya. Kan ada suratnya sudah saya tunjukkan dan itu sudah dipindah. Nah, saya kira kan sudah ada progres. Ya, ayolah. Sekarang kalau memang ada progres ya sudah kita ikuti dulu. Nanti kalau memang sampai akhir Maret masih banyak apa sampai komplain sudah. Ini memang masih awal Maret kan. Iya Pak. Gitu loh Pak. Makanya kita ini melakukan mediasi kedua ke sini. Terus terang saja,
sambil lalu menyurvei apakah ini sudah dikerjakan atau tidak. Ya, Itu kalau kita sebenarnya. nyari salah bener kan yang di sini juga kerja tuh Mas. Iya. Ya, yang di sini yang kerja hampir 100 orang loh Pak. Ya, kalau umpama sekarang ini pabriknya nggak produksi aja 3 hari 4 hari, ini nangis semua anak-anak juga. Nah, itu kita juga sama-sama. memikirkan hal itu. Ya, Dan lebih utama juga perusahaan harus memikirkan sama-sama Pak. Iya Pak. Ini warga yang menangis. Jadi apabila nanti di tanggal yang sudah ditentukan oleh DLH, ternyata kami dari GP Sakera memantau, menyurvei kembali ke sini masih belum dikerjakan, masih tetap jangan salahkan kami. Iya. Jangan salahkan kami, jangan salahkan masyarakat. Jadi di situ akan banyak dampak yang sangat luar biasa. Dan perlu saya pertanyakan juga tentang izin pencemaran terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Akan saya pertanyakan hal itu. Saya sampai ke DLH Pak. Iya. 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 Ada. Jadi ini jelas ya. Jelas perusahaan ini sudah mengatakan bahwa itu ada izinnya. Ada. Itu jelas. Ini kan juga Pak ke DLH itu. Kita nggak tahu. Baru Pak Hendra yang Berarti bilang kalau ada izin berarti ada kesepakatan dari Iya, nggak ada. tapi tidak ada. Nggak ada. Ya. Selesai. Nggak tahu kalau yang dari pro. Nah, nggak bisa nanti saya yang Nggak bisa. Ketika ada Ini masyarakat saya bertegas ya. Ini dari pro tanda tangannya. Bentar dulu. Saya bertegas lagi. Ketika DLH di situ main-main, dia bisa kira yang akan bertindak. Masyarakat tidak usah ikut-ikut. Ya, Ya. itu udah. Ini ada dari DLH. Kalau memang ada Ojo sudon gitu Mas, Anda cek dulu. faktanya, iya makanya saya mau nanya. Ya, namanya sudon gitu. Ini bukan solusi. Bedanya sampai cek dulu, buka Google, undang-undangnya itu apa saja, peraturannya gimana, baru sampai ngomong. Ini bukan Kalau cuma cacicut, Iya. ya bisa Saya Mas. bukan susun. Saya bukan Itu aja sudah susun ya. saya hanya mau bertanya, kan saya tidak tahu. Nah, artinya saya harus menanyakan apakah DLH itu sudah meminta izin kepada warga. Ada. Itu kan, bukan Itu alurnya ada di Google Pak. Iya. Saya dicek ada. Alurnya ada. Hah? Warga yang mengizini itu ada waktu itu. Tidak ada. Loh. Ini kan izinnya kan pembuatan pabrik yang sampai pertama. Yang kedua ini adalah yang saya laksanakan ini adalah pembaruannya dari izin lingkungan. Saya benahi semua. Seperti penempatan bahan baku. Semua penempatan bahan baku ini kan sudah dikelola, sudah diperbarui. Ini semua sudah di pengetahuan daerah, termasuk sprayer. Itu sudah kita laksanakan. Itu ada di izinnya. Iya Mas, maksudnya saya. Ya kalau masalah si izin warga itu pertama pada waktu pembukaan pabrik itu Pak. Yang penipuan itu ya. Hah? Penipuan kan itu waktu itu. Loh, sampai jangan ngomong sembarangan penipuan. Loh, ada izinnya loh Pak. Penipuan itu. Loh ya indah, sampai kalau ngomong penipuan buktikan dulu. Loh, sampai ngomong penipuan loh ya, ini didengar loh ya, apa-apa. Sampai ngomong nipu dah. Saya akan buktikan kalau kita nggak nipu. Iya. Sampai ngomong nipu loh ya. Saya akan buktikan kalau saya nggak nipu. Hendra. Ya. Saya akan bilang Pak Indra, ya kan? Iya. Pak Indra sebelum Pak Dirga tahun berapa sih Pak Indra di sini? Dulu Pak Didi, ya kan? Pak Arsono, ya kan? Iya. Sesuai dengan perjanjian dulu perjanjiannya toh, ya. Kita itu kan hanya kotoran sapi, ya kan? Itu loh. Dengan belotong. Kalau nggak percaya, Pak Arsono suruh datang ke sini. Kabak hukumnya waktu itu Pak Agus Cahyono suruh datang ke sini klarifikasi waktu itu. Kalau saya nggak dengar sendiri, saya nggak bisa bicara Pak Indra. Ya. Jangan sampai bentak anak saya, anaknya sampai nggak percaya, ikut sekarang tiga-tiganya ke rumah. Daging saya Pak Indra, daging. Anak saya sakit, berdoa
Nggak boleh. Udah. Tidak tenang. Nggak usah. Tenang. Bersama Pak. Tenang bersama Pak. Sama itu. Hargai saya, Pak. Hargai. Tapi aku banding ini sih Pak. Nggak usah. Nggak usah. Aku banding. Bersama Pak. Bersama Pak. Bersama Pak. Cucu saya dia. Aku banding. Udah nak. Orang yang ini sampai bisa di pemilihan. Montar atau kan itu. Sudah. Betul. Habis sama Pak Mana. Habis sama. Silakan. Kalau disuruh, kalau saya sudah mau tanya. Boleh. Saya emosi, Pak. Bentar. Hargai saya. Hargai saya. Silakan. Dipindah di kolek. Dipindah aku siap mindah rumah. Sana jelalat pacar lah tinggal sabole aku siap lek. Tidak boleh. Membahayakan sini juga. Enggak lek. Aku bisa. Aku tuh pindah channel cacat berumah aku rabus. Itu sudah solusinya satu, risikonya kalau Jadi ya berarti Tidak apa-apa. iya sudah iya kan ini kita itu kan ya iya saya intinya kan terus sih pindah. Ya, Inti kau le pindah. Ya, kasoon Pindah kau le. Kasoon saya minyak. Anu kon, apa? Engki mumpun lastare biar Mas boleh tak ngosok, mumpun lastare pada kemarin. Ugi, saya sama bermana, bakat saya mana nak. Tali ugi yang ada di kota jual dulu. Ayo mulai. Coba kita